kunci utama kita hidup di dunia ini adalah bahagia, dan seseorang hanya akan bahagia ketika dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah berkata bahwa siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti aku akan tambahkan. Dan a'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita wala in kafartum, kufur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Kata Abah Yai saya bahwa ada satu dosa maksiat yang menghalangi datangnya kebahagiaan, rezeki, dan juga kesehatan. Itu yang pertama adalah kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhan. Jadi banyak orang bermasalah dan akhirnya selalu salah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam rezekinya. Itu kenapa? Karena dia sendiri lalai dengan hidupnya. Dia lalai kalau hidup itu ada yang menghidupkan. Dia nggak bisa memainkan perannya dengan baik. Nggak bisa ngelungguh nih cara Jawa nih. Makanya kamu itu kalau lagi sholat tuh maknina, dinikmati, disyukuri. Tidak banyak orang kok bisa menggunakan nikmat Tuhan di jalan Tuhan, itu nggak semuanya kok. Kalau saya dihina itu nggak apa-apa, memang saya itu banyak dosa. Saya itu banyak dosa, hina, banyak dosa, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting lakukan peran kita sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita melihat orang yang tidak sholat, tentang kita sholat, terus kita merasa lebih baik daripada yang tidak sholat. Itu tidak boleh. Jangan ketika kita tidak maksiat lalu melihat orang maksiat mengatakan dia pasti masuk neraka, banyak dosa, merasa kita lebih suci. Jangan. Ingat Rahman Rahimnya Allah. Allah itu sayang kepada setiap hamba. Bayangkan orang yang tidak sholat, bahkan non muslim saja, dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rezeki sama Tuhan. Betapa begitu sayangnya Tuhan itu, Allah itu kepada semua makhluknya. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Rabbi fangfa'na wahdinal husna. Rabbi fangfa'na wahdinal husna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum
Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa yatahaddatsu 'alaikum. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi wa ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yahsun. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi wa ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan keturunan panjenengan semuanya soleh dan solehah. Dan ketika kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawase-lawase yang welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, saya hanyalah orang yang hina dan penuh dengan dosa. Jadi saya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan atau salah, karena memang saya banyak salahnya. Tetapi semoga saya salah dan juga benar, nggak salah terus. Kalau salah terus tuh namanya hewan atau setan ya. Yang jelas saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, kunci utama kita hidup di dunia ini adalah bahagia. Dan seseorang hanya akan bahagia ketika dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah berkata bahwa siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti aku akan tambahkan. Dan a'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita wala in kafartum, kufur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Karena kata Abah Yai saya bahwa ada satu dosa maksiat yang menghalangi datangnya kebahagiaan, rezeki, dan juga kesehatan. Itu yang pertama adalah kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan ke kita, berjuta-juta, bahkan mungkin tidak bisa terhitung. Kalau kita disuruh menghitung sehari tadi apa saja yang kita lihat dari nikmatnya mata, itu aja kita nggak akan bisa menghitung. Belum lagi nikmat nafas, bicara. Kita sehari tadi bicara apa saja sudah banyak sekali. Duduk, berdiri, makan, banyak sekali nikmat-nikmat Tuhan. Terkadang kita ini terlalu mengedepankan hawa nafsu daripada iman kita, daripada hati kita, daripada rasa syukur kita. Contoh saja, ketika kita bangun tidur, kita bisa duduk, belum lagi berdiri, berjalan, makan, bekerja, bicara. Itu semuanya nikmat Tuhan yang luar biasa. Benar kita bersyukur dari situ. Kita bisa
bangun dari duduk itu aja nikmat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak bisa duduk ketika dia bangun. Itu pernah kita syukuri nggak? Bangun tidur teriak-teriak dulu, sudah mikir ini dan itu. Pernah duduk tenang, baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan ketika kita bisa berdiri, ketika bangun tidur itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi berdirinya kita itu adalah berdiri yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang nggak bisa berdiri. Pernah tak kita bangun tidur itu bersyukur ke Tuhan, kita bisa langsung berdiri? Enggak. Jangankan bersyukur, mengucap alhamdulillah saja tidak. Bahkan kita bisa berjalan. Ini berjalan saja nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi jalan yang kita lakukan itu adalah jalan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang pengen bisa jalan. Lumpuh, stroke, gak bisa jalan itu, pengennya bisa jalan itu seandainya punya apapun itu dikorbankan asalkan bisa jalan. Dan lain sebagainya, termasuk kebebasan. Kayak saya ini. Itu kita bebas bisa berjalan kemana-mana, itu nikmat Tuhan yang luar biasa loh. Ada banyak ratusan bahkan ribuan orang yang hanya pengen bebas saja sampai menunggu hari per hari, jam per jam, detik per detik. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan tentang hal itu? Makan, kita makan pagi itu, wah itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang bisa makan seperti kita. Orang di penjara itu ribuan, pengen ngerasain jeruk kayak gini aja itu susahnya setengah mati. Jeruk kayak gini nggak bisa masuk penjara, bedel-bedel dulu. Dia bisa makan jeruk utuh kayak gini dan nikmat Tuhan luar biasa. Kita bahkan bisa duduk kayak gini ngobrol sambil lihat YouTube kayak gini sayang. Ini nikmat Tuhan yang luar biasa. Banyak orang kalau duduk seperti ini kesakitan. Kenapa? Nah ambeien. Lah itu pengen duduk kayak kita kayak gini loh. Loh itu mengharapnya sangat luar biasa. Pengennya bisa duduk, itulah kita yang bisa duduk kayak gini. Pernahkah kita duduk itu untuk zikir? Nonton YouTube 2 jam 3 jam betah. Kalau buat zikir 5 menit wes nggak betah. Itu kenapa? Masalahnya mungkin imanmu kurang tenang, kurang mapan. Mungkin makananmu haram. Mungkin kamu itu terlalu banyak keinginan sehingga kamu nggak bisa ngelungguh no. Makanya kamu harus paham ketika kamu sholat, kamu duduk di antara 2 sujud, itu juga penting. Itu biar kamu itu bisa ngelungguh no hidupmu itu loh. Bisa mendudukkan peranmu itu loh. Coba kalau lagi sholat itu yang tenang gitu. Jadi kembali saya katakan ini, saya nyuruh Ali ngupload di TikTok, kita udah diupload apa belum? Jadi banyak orang, beribu-ribu orang yang datang ke saya membawa masalah. Itu masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Kenapa? Lalai dalam sholatnya. Kalau ngupload yang TikTok nggak diupload, maka dari dewi lalai sholat. Jadi isin-isin dia. Jadi banyak orang bermasalah dan akhirnya selalu salah dalam hidupnya. Dalam rumah tangganya, dalam rezekinya. Itu kenapa? Karena dia sendiri lalai dengan hidupnya. Dia lalai kalau hidup itu ada yang menghidupkan. Dia nggak bisa memainkan perannya dengan baik. Nggak bisa ngelungguh nih cara Jawa nih. Makanya kamu itu kalau lagi sholat tumak nina, dinikmati, disyukuri. Tidak banyak orang kok bisa menggunakan nikmat Tuhan di jalan Tuhan, itu nggak semuanya kok. Bahkan auzubillahi min dzalik, ada yang mendapatkan nikmat Tuhan itu untuk sesuatu hal yang melanggar perintah Tuhan. Kamu senang kok kalau kamu dicaci, kalau kamu dibully. Kata Abah Muafiq, kata Abah saya, paling tidak bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Ini kan ada yang lagi viral ya. Betul. Ada yang lagi viral, komentari saya terus muntah darah. Gak apa-apa, kita doakan yang baik-baik. Beliau lebih banyak manfaatnya daripada saya. Kita doakan
Semoga beliau lekas sembuh, bisa bermanfaat lagi untuk umat. Yang penting kalau kita baik, melakukan kebaikan, jangan merasa diri kita paling baik. Melakukan hal yang baik itu wajib, tapi merasa diri paling baik itu juga tidak baik. Ngaten nggih, kita doakan saudara kita. Karena beliau panutan umat, semoga lebih bisa bermanfaat. Kalau saya dihina itu nggak apa-apa, memang saya itu banyak dosa. Saya itu banyak dosa, hina, banyak dosa dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting lakukan peran kita sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita melihat orang yang tidak sholat, tentang kita sholat, terus kita merasa lebih baik daripada yang tidak sholat. Itu tidak boleh. Jangan ketika kita tidak maksiat lalu melihat orang maksiat mengatakan dia pasti masuk neraka, banyak dosa, merasa kita lebih suci. Jangan. Ingat Rahman Rahimnya Allah. Allah itu sayang kepada setiap hamba. Bayangkan orang yang tidak sholat, bahkan non muslim saja, dikasih hidup, dikasih nafas, dikasih rezeki sama Tuhan. Betapa begitu sayangnya Tuhan itu, Allah itu kepada semua makhluknya. Lalu kita tidak memberi apa-apa kepada orang kok menghujat, kok menghina. Jangan seperti itu. Yang jelas kita doakanlah saudara-saudara kita semoga selalu diberi kesehatan, bisa bermanfaat untuk umat. Kalau saya itu apa? Tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, untuk yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah panutan kita yang sebenar-benarnya. Bagaimana ketika beliau dicaci, dihina, bahkan dilumuri dengan kotoran, beliau tetap mendoakan yang terbaik. Tidak pernah yang menjadi tuntunan kita. Baginda Rasulullah nggak pernah ceritanya menjelek-jelekkan orang, nggak pernah. Bahkan dijelek-jelekkan pun selalu membalas dengan kebaikan. Kita contoh, kita teladani. Dan satu hal yang perlu dipegang bahwa ketika beliau didolimi, dihina, dikatakan penipu, dikatakan dukun, dikatakan tukang sihir, beliau selalu mendoakan yang terbaik, tidak pernah mendoakan jelek. Maka oleh sebab itu saya pun juga selalu mengajak kepada panjenengan semuanya, jangan pernah berkata jelek kepada orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita harus tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya sangat bangga kalau ada subscriber lover saya yang ketika dihina kirimi Al-Fatihah untuknya, luar biasa. Panjenengan yang dihina akan menjadi mulia dan gak akan hina karena dihina orang. Yang terpenting kita nggak berbuat sesuatu hal yang hina, kita nggak maksiat, kita nggak akan hina. Yang akan membuat hina itu kalau kita berbuat kehinaan. Selama kita berbuat dalam kebaikan, kemuliaan, maka kita akan mulia. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan tidak perlu panjang lebar di malam ini. Saya sebenarnya hanya ingin menyapa sambil nunggu sholat malam. Dan saya pun juga sedang meriadoi sebuah media namanya Garam Suwu, ya, garam ruqyah yang nanti akan saya berikan untuk panjenengan semuanya. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata, jadi ada kok di videonya, tahu sudah di-upload belum sama admin saya. Oh, kemarin itu ada saudara kita yang datang. Beliau datang menyampaikan kalau suaminya yang dulu sakit 12 tahun itu sembuh. Sembuhnya insya Allah dengan mandi garam. Nah, beliau kan jualan di pasar, akhirnya banyak yang tahu. Terus bertanyalah ke beliau itu suamimu sembuh berobat kemana begitu. Dan beliau itu meminta didoakan. Terus saya tanya ke saya jawab,
Ya kalau ada orang yang tanya siapa yang menyembuhkan itu Allah. Kalau pengen sembuh bagaimana caranya? Ya bacakan sholawat ini, amalan ini gitu. Jangan bilang dari saya. Terus beliau juga akhirnya kan banyak yang minta tolong, minta didoakan. Mintalah garam sama saya. Saya minta untuk ya wis garam sama yang di dapur itu digunakan. Beliau tidak mau, pengennya garamnya dari sini. Ya akhirnya saya buatkan. Nah, karena sedang membuatkan untuk beliau itu, untuk nanti kasih ke orang-orang, saya sekalian bikin banyak. Tapi mungkin kehendak Allah, ketika saya sedang niat untuk bikin garam ruqyah itu, tiba-tiba saya langsung geblak, jadi saya langsung sakit gitu. Tapi alhamdulillah tetap saya lanjutkan. Jadi garamnya itu dipuasai dulu, ya minimal 3 hari lah, atau kalau mampu 7 hari. Terus setiap malam bacakan Al-Fatihah 313, istighfarnya 1000 kali, terus dibacakan la ilaha illallah 1000 kali, terus sholawat nuridatnya 1000 kali. Setelah itu nanti ayat kursi semampunya 300 atau 1000. Dan ini sedang saya lakukan, sedang saya asma. Jadi ini adalah media kedua setelah tasbih kaukah ini. Tasbih kaukah ini saya rencananya kemarin 500, tapi sampai malam ini sudah 500 lebih, 555. Jadi alhamdulillah tasbihnya saja, medianya saja itu saya beli 50.000. Ya memang ini adalah sedekah saya, belum lagi packingnya dan lain sebagainya. Tapi saya ikhlas karena Allah. Nah ini yang kemarin rencananya saya mau ngasih 500, ini yang pesan sudah 555 dengan mahar seikhlasnya. Bahkan ada yang minta pun kita kasih.